Halo teman-teman, nama saya Eki, saya seorang Python developer. Kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat unit test untuk aplikasi Fast API menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya asumsikan teman-teman punya pengetahuan tentang pemrograman dan setidaknya punya pengetahuan tentang API. Tujuan dibuatnya unit test adalah untuk memastikan bahwa setiap unit atau komponen kecil dari kode berfungsi sebagaimana mestinya. Unit test biasanya difokuskan pada fungsi, metode, atau kelas individu dalam sebuah aplikasi. Yang pertama, tujuan itu adalah memvalidasi fungsi individual. Kedua, deteksi dini kesalahan, menemukan error secepat mungkin. Ketiga adalah safe refactoring, di sini tulisnya refactoring aman. Keempat, dokumentasi kode, kemudian meningkatkan kualitas kode, mempermudah integrasi. Yang paling penting sebenarnya adalah regression testing. Itu memastikan bahwa fitur-fitur lama tetap bekerja sebagaimana mestinya setelah penambahan fitur baru atau perbaikan bug. Dengan demikian, unit test adalah alat penting dalam praktik pengembangan software yang bertujuan untuk meningkatkan kode reliability dan kode quality atau kualitas kodenya. Di sini saya punya API sederhana yang saya buat menggunakan Fast API. Teman-teman tinggal melakukan pip install Fast API untuk API-nya, kemudian UV-cone untuk runtime-nya, PyTest untuk testing. Oke. Ini kebetulan sudah saya install. Teman-teman tinggal bikin main.py, bikin file main.py, kemudian import objek Fast API-nya, assign sebagai app, kemudian bikin routingnya, beri nama fungsinya, kemudian buat endpoint sederhana seperti ini yang mereturn sebuah dictionary. Kemudian ada juga fungsi sederhana seperti operator penambahan, mungkin operator tambah gitu ya, tambah ini deh. Oke, di sini ada parameternya A dan B, di mana masing-masing tipe datanya adalah integer. Oke, langsung kita running aja. Di sini sudah saya akses root endpoint-nya. Karena Fast API itu sudah built-in dengan Swagger, kita bisa melihat Swagger menggunakan /docs. Nah, kita akan melihat endpoint-nya apa aja yang ada di dalam fungsi yang saya buat sebelumnya. Kita bisa mencoba endpoint-nya di sini, bisa execute, kemudian kita akan dapat response seperti yang kita tulis. Kemudian ini juga, tapi ini kali ini kita perlu input A dan B, kira-kira apa responsnya. Resultnya 3, bener ya, hasilnya 3. Oke, di sini saya melakukan pengujian endpoint-nya itu satu-satu. Jadi saya buka API-nya, kemudian saya hit satu-satu, execute satu-satu. Bayangkan ketika teman-teman punya lebih dari 10 atau belasan bahkan puluhan endpoint, tentu tidak memungkinkan untuk dicek satu-satu kan. Atau ketika teman-teman melakukan perubahan atau melakukan penambahan fungsi pada endpoint-nya, tentu kita harus ngecek, takutnya justru menyebabkan error di tempat lain. Itulah kenapa kita membutuhkan yang namanya unit test. Kembali ke kode. Cara menulis unit test untuk Fast API, kita perlu membuat satu folder namanya test, kemudian file di dalamnya kita sebut saja test hello gitu. Kemudian kita import system, import OS, kemudian kita assign alamat ini, get current work directory. Oke, kita assign. Oke, selanjutnya kita akan menguji API endpoint yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu endpoint test hello. Jadi konvensinya adalah ketika kita membuat suatu unit test, fungsinya
nama filenya diawali dengan tes, bahkan fungsinya pun diawali dengan tes. Kita akan mengetes hello dan juga akan mengetes operator tambah. Oke. Nah, di sini saya memanggil Fast API sebagai test client. Nanti PyTest akan digunakan sebagai yang mengeksekusi tesnya gitu. Oke, langsung aja di sini kita melakukan request, itu client get ke rootnya, kemudian kita assert. Nah, di sini fungsi assert adalah memastikan kalau output yang hasil dari kode yang kita buat itu sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Kira-kira begitu kalau kita ingin melihat kalau kode kita itu dieksekusi gitu, tereksekusi. Oke, kemudian sama halnya dengan operator tambah. Ini tadi tambah gitu ya, benar. Terus ada parameter A dan B, bayangkan A-nya 1 dan B-nya 2. Oke, jadi kita di sini pastinya expect kalau outputnya adalah result dan 3. Oke. Langsung aja kita tes. Caranya menggunakan PyTest. Test untuk direktorinya. Oke, kita enter. Nah, di sini kita mendapat error. Errornya adalah no module name HTTPX. Apakah itu? Kita cek dimanakah kita mengimpor HTTPX, nggak ada. Mungkin diperlukan, coba kita install lagi HTTPX. Oke, oops. Terminal PyTest test. Oke. Di sini ada 2 unit test yang kita tes, yaitu tes hello dan tes operator tambah itu. Bagaimana caranya kita mengetahui kalau seluruh unit kita, seluruh apps kita sudah dites gitu? Bayangkan gini, kita mungkin punya aturan kalau A dan B itu harus lebih dari 0 gitu misalnya. Kita bisa buat semacam ini. Ya, kemudian kita bisakah kita raise error? Oke. Nah, di sini keren ya. Copilot ngasih suggestion-nya kayak begini. Langsung kita coba. Oke. Kita works ya, walaupun kita tambahkan satu informasi baru, baris kode baru. Tapi di sini kita tidak bisa memastikan apakah value error ini dieksekusi oleh kode kita atau tercover oleh PyTest kita. Cara untuk mengetahuinya, kita memerlukan library yang namanya coverage. Ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu dokumentasinya lebih lanjut, itu adalah pip install coverage. Coverage ini fungsinya untuk melihat berapa persentase baris kode yang berhasil kita eksekusi. Langsung aja kita install. Oke, sudah terinstall. Cara menggunakannya, kita cukup melakukan coverage run -m pytest test. Apa maksud dari perintah ini? Kita akan mengakses library ini, app ini, coverage. Kita akan running m ini modul pytest, dan seperti sebelumnya kita menjalankan PyTest, tujuannya untuk mengenerate file HTML yang akan berisi informasi tentang persentase tes kita gitu. Coba kita run.
Oke, di sini teman-teman bisa lihat kalau ada file baru .coverage. Kemudian kalau kita run coverage HTML, kita akan mendapatkan informasi tentang hasil unit test kita sebelumnya. Langsung aja kita klik ini. Oke, kita bisa lihat di sini main.py itu ada satu yang missing. Tes hello semuanya dites, totalnya 96% tercover. Coba kita buka yang main.py. Oh, ternyata ada satu baris kode yang tidak tercover oleh PyTest kita. Nah, di sini kita bisa melakukan perbaikan terhadap unit testnya. Kita mungkin bisa menambahkan satu unit test baru. Kalau misalnya kita run, kita jalankan dulu tambah terminal Vigo. Oke, kita refresh. Oke, tryout -1 dan -2. Kira-kira what will going on? Oke, internal server error. Nah, kodenya 500 berarti kalau internal server error. Oke, kita expected kalau dia bakal error. Oke, gitu. Sebenarnya teman-teman bisa melakukan tes dari VS Code IDE yang teman-teman pakai. Langsung aja, kita bisa klik di configure Python test, kita pilih PyTest, kemudian direktorinya adalah test. Oke, tunggu bentar. Nah, tinggal di run, nanti kita bisa lihat kalau ada yang error gitu. Apa ini katanya? Oke, ternyata kita harus melakukan sesuatu dengan errornya. Jadi mungkin kita bisa catch error ini seperti ini. Kemudian kita return pesan errornya. Anyway, kita pastikan ini 200, kita ambil datanya, response.json, kita assert, di dalamnya harusnya ada message di dalam data, kemudian data message itu harusnya string bukan angka. Oke. Walaupun sebenarnya penambahan bisa dilakukan dengan nilai kurang dari 0 ya, tapi ini sebagai tes gitu. Oke. Di sini kita berhasil mengetes. Nah, langkah berikutnya kita ingin melihat seberapa banyak atau berapa persentasenya kode yang berhasil dites oleh PyTest. Nah, di sini kita melihat kalau kode ini adalah kode sebelumnya ya, belum diupdate berdasarkan kode baru yang kita buat. Kita mungkin bisa langsung melakukan coverage run pytest test gitu. Kemudian kita hasilkan HTML-nya. Oke. Nah, di sini semuanya sudah tercover ya. Tidak ada yang tidak tercover. Nah, oke, semua sudah 100%. Tadi kan kita melakukan tes untuk seluruh kode kan. Kita juga sebenarnya bisa melakukan tes untuk sebagian unit tertentu saja gitu misalnya. Misalnya kita cuma pengen ngetes operator tambah ini. PyTestnya sama PyTest tes, kemudian test_hello.py, kemudian kita pilih unitnya yang mana gitu. Misalnya tes operator tambah. Oke. Nah, di sini kita hanya melakukan tes untuk satu unit gitu. Misalnya kita melakukan menambah operator baru di sini. Kita sebut aja subtraction atau pengurangan kurang gitu, atau pengurangan operator pengurangan A dan B sama
ini mungkin ditiadakan aja, kita ganti dengan minus. Kita tulis di sini depth test operator pengurangan. Oke, bentar. Oke, hasilnya 1. Nah, seandainya kita melakukan penambahan satu fungsi dan kita hanya ingin menguji satu fungsi baru tersebut, caranya sama kayak tadi, bedanya kita address ini. Oke, ini works, hasil kita tambahkan coverage run -m pytest. Oke, nah di sini kalau kita generate lagi HTML-nya, justru kita hanya akan melihat sebagian tertentu saja yang dieksekusi oleh si coverage. Kita melihat kalau hello ini tidak dieksekusi, juga penambahan operator tidak dieksekusi, karena kita hanya mengadres satu tes, yaitu tes operator pengurangan gitu. Bagaimana caranya untuk mengcover hal yang lainnya gitu? Caranya kita tinggal menambahkan flag A, kemudian flag M, kemudian flag test gitu. Kita kalau hanya beberapa unit lain gitu, misalnya yang terlewat, kita bisa melakukan hal yang sama. Tes hello.py, kemudian kita pilih tes hello misalnya. Oke. Nah, kita mengcover yang hello. Kita juga bisa melakukan yang sama dengan tes operator tambah gitu. Refresh. Nah, ini terlewat karena yang error tidak kita eksekusi. Tapi kalau ingin semuanya dieksekusi, tadi kita lakukan begini. Oke. Coverage HTML. Ya. Kira-kira begitu caranya melakukan unit test pada aplikasi Fast API. Sebenarnya penggunaan PyTest itu bisa dilakukan selain Fast API. Jadi teman-teman bisa, kalau seandainya punya function yang ingin dites, juga bisa menggunakan PyTest. Mungkin sekian dari saya. Kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan di-share. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.